Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat melakukan presentasi pada pertemuan kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang psikologi pendidikan motivasi, pengajaran, dan pembelajaran. Baiklah, untuk sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Abdul Dimas, yang kedua yaitu Hari Fitriono, yang ketiga yaitu Hildayanti Drus, saya sendiri, yang keempat yaitu Muhammad Hari Pribadi Syam, yang kelima yaitu Rijal Adiatman Wahab, dan yang keenam yaitu Sri Handayani. Latar belakang. Motivasi adalah suatu dorongan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu hal dengan tujuan tertentu. Pengajaran merupakan upaya transfer ilmu atau proses interaksi dari seseorang yang memiliki pengetahuan kepada seseorang yang belum mengetahui. Sedangkan pengajaran merupakan proses berlangsungnya belajar yang meliputi banyak aspek berupa strategi, metode, bahan pembelajaran, lingkungan, kurikulum, dan aspek lainnya. Yang pertama yaitu motivasi. Motivasi adalah proses yang memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang memotivasi adalah perilaku yang penuh dengan energi, terarah, dan bertahan lama. Motivasi adalah dorongan terarah kepada pemenuhan kebutuhan psikologi dan rohaniah. Baiklah, sekian dari materi saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perspektif tentang motivasi. Yang pertama yaitu perspektif behavioral, yang kedua perspektif humanitis, tiga perspektif kognitif, yang keempat perspektif sosial. Bentuk motivasi dalam meraih sesuatu. Motivasi ekstrinsik adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain, cara untuk mencapai tujuan. Yang kedua, motivasi intrinsik adalah motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi sesuatu untuk sendiri, tujuan itu sendiri. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas tentang upaya untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Di sini, menurut Desain dan Groveworth, ada 4 fungsi guru sebagai pengajar yang berhubungan dengan cara pemeliharaan dan peningkatan belajar anak peserta didik. Nah, yang pertama yaitu menggairahkan peserta didik, mana salah satu ini tugas seorang guru dengan cara memelihara minat anak didik dalam belajar dengan menghindari pembelajaran yang monoton dan membosankan. Dan yang kedua yaitu memberi harapan realistis. Di sini guru harus memelihara harapan-harapan anak peserta didik yang realistis dan memodifikasi harapan-harapan yang kurang atau tidak realistis, sehingga setiap guru dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup. Nah, selanjutnya yaitu memberi insentif. Bila anak didik mengalami keberhasilan, guru diharapkan mampu memberikan hadiah pada anak didik. Hadiah itu dapat berupa pujian, angka yang bagus, dan sebagainya sebagai hadiah keberhasilannya. Sehingga anak didik terdorong untuk melakukan usaha-usaha lebih lanjut bila mencapai tujuannya. Yang terakhir yaitu mengarahkan perilaku anak didik. Anak didik yang diam, yang membuat keributan, yang berbicara semaunya, dan sebagainya, harus diberikan teguran secara arif dan bijaksana. Jadi cara yang baik dalam mengarahkan anak didik
adalah dengan memberikan penugasan, bergerak mendekati, memberikan hukuman yang mendidik, menegur dengan sikap lemah lembut dan dengan perkataan yang ramah dan baik. Selanjutnya yaitu pengajaran. Pengajaran berasal dari kata dasar ajar, berarti mentransfer ilmu tertentu kepada seseorang, dan mendapat awalan dan akhiran yang berarti menunjukkan adanya suatu proses dan berorientasi pada tujuan. Sehingga pengajaran dapat kami artikan sebagai suatu proses transfer atau menyampaikan suatu ilmu, pengetahuan kepada seorang untuk tujuan tertentu yang dapat ditempuh dengan cara tertentu. Nah, itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Abdul Dimas. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tujuan pengajaran. Nah, tujuan pengajaran yang asasi adalah memungkinkan manusia untuk mengetahui dirinya dan alam sekitarnya dengan pengetahuan yang berdasarkan amal perbuatan. Maka amal perbuatan adalah tujuan yang hakiki daripada ilmu pengetahuan. Apa gunanya ilmu pengetahuan kalau tidak disertai dengan perbuatan? Karena setiap perbuatan manusia biasanya ada tujuan-tujuan tertentu, baik tujuan secara umum maupun tujuan secara khusus. Seperti halnya pengajaran juga memiliki kedua tujuan tersebut. Selanjutnya adalah tujuan pengajaran secara umum dan tujuan pengajaran secara khusus. Tujuan pengajaran secara umum ini adalah mengajarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada murid. Selanjutnya agar murid dapat memiliki pengetahuan yang dimiliki guru dan mampu mengamalkannya. Yang terakhir adalah agar murid memiliki bekal ilmu pengetahuan serta bersedia menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Itu adalah tujuan pengajaran secara umum. Sedangkan tujuan pengajaran secara khusus adalah secara garis besar. Tujuan dari pengajaran itu adalah suatu bentuk perwujudan dari kesyukuran seseorang atas anugerah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Di samping itu pengajaran merupakan implementasi atau penerapan dari tugas-tugas keilmuan seseorang dengan cara mengajarkan ilmu yang dimilikinya. Baik, terima kasih. Saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk melanjutkannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Pribadi Syam. Sini saya akan melanjutkan materi mengenai pembelajaran. Pembelajaran atau learning adalah suatu kegiatan yang berupaya membelajarkan siswa secara terintegrasi dengan memperhitungkan faktor lingkungan belajar, karakteristik siswa, karakteristik bidang studi, serta berbagai strategi pembelajaran baik penyampaian, pengelolaan, maupun pengorganisasian pembelajaran. Selanjutnya, macam-macam teori belajar dan penerapannya dalam pembelajaran. Pertama, teori behavioristik. 2, teori belajar kognitif. 3, teori belajar konstruktivistik. 4, teori belajar humanistik. Baik, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Yang pertama, ada faktor internal individu. Faktor internal yang ada dalam diri individu yakni berupa faktor yang mengolah dan memproses lingkungan sehingga menghasilkan perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar. Sedangkan faktor eksternal individu, faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar individu atau sering disebut dengan lingkungan.
Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu motivasi pengajaran dan pembelajaran merupakan suatu kesatuan yang saling terikat dan tidak akan terpisahkan. Karena motivasi sebagai dorongan individu untuk belajar, sedangkan pengajaran sebagai proses transfer pengetahuan yang berorientasi pada gurunya, dan pembelajaran sebagai proses yang harus dilakukan agar tujuan belajar itu tercapai, yang berorientasi pada pembelajarannya. Itulah materi yang sempat kami bawakan dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.